Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 691, Sembuh setelah minum obat. Yunran tidak tahu apa yang terjadi pada taman itu. Melihat penjaga rahasia di depannya lagi, selain fakta bahwa mereka tidak terlihat terlalu bagus, Yunran tidak dapat memperoleh informasi lain. Namun, untuk amannya, dia memutuskan untuk membujuk Pak kecil itu kembali terlebih dahulu. Dia akan datang lagi untuk melihat apa yang terjadi. Ibu baru ingat kemarin kakek bilang kalau dia rindu sweetie cake. Ibu akan membawa sweetie cake ke tempat kakek untuk bermain dengannya terlebih dahulu. Pak kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan mengerucutkan bibirnya. Ekspresi wajah kecilnya sedikit ragu-ragu, tapi sweetie cake ingin melihat apakah sesuatu telah terjadi pada Big Neon, Little Quirrell, dan Small Niner. Saat dia berbicara, dia bahkan mengangkat satu jari kelingking. Ibu, aku akan melihat-lihat dan bermain dengan kakek, oke. Jelas sekali Pak kecil itu telah menyadari sesuatu. Yunran benar-benar tidak bisa memikirkan apapun untuk membujuknya lagi. Dia hanya bisa menghela nafas dan bertanya kepada penjaga rahasia, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi di taman itu. Penjaga rahasia itu menjawab, semua binatang iblis di taman sepertinya sudah gila. Adegannya sungguh sedikit. Para penjaga rahasia masih menahan diri. Lagi pula, mereka tidak ingin mengungkapkan adegan berdarah dan menakutkan itu di depan Pak kecil itu. Namun, Yunran masih bisa membayangkan pemandangan di taman setelah binatang iblis itu menjadi gila. Sejujurnya, ini adalah jawaban yang tidak diharapkan Yunran. Pak kecil itu jelas tidak tahu banyak tentang penyakit gila itu. Ia hanya mengetahui bahwa binatang iblis di taman sedang sakit. Sakit. Kalau begitu biarkan Kak Bun melihatnya. Mereka akan pulih setelah minum obat. Yunran samar-samar merasa ada yang tidak beres. Dia meminta penjaga rahasia untuk mencari Mo Bei Yuan. Kemudian, dia membawa Pak kecil itu dan pergi mencari Bun untuk melihat apakah dia bisa membujuk Pak kecil itu terlebih dahulu dan menyediakan waktu bagi Mo Bei Yuan untuk menangani masalah di taman. Namun, Pak kecil itu sangat cemas sepanjang perjalanan. Matanya yang besar berwarna merah. Ibu, cepat, cepat. Yunran mempercepat langkahnya dan mereka berdua tiba di aula tempat Bun sedang memurnikan pil. Pak kecil itu memanggilnya dengan suara kekanak-kanakan, dan sosok kecil Bun muncul di luar aula. Ibu, ada apa dengan kakak? Sekilas Bun bisa melihat ada yang tidak beres dengan suasana hati adiknya. Yunran hendak menjelaskan ketika sweetie cake berbicara sebelum dia bisa. Terdengar isak tangis dalam suara si Pekrat, dan air mata menggenang di matanya yang besar. Saudara Bun, Neon besar sweetie cake, tupai kecil, tiner kecil, dan yang lainnya semuanya sakit. Cepat obati mereka. Bun mengangguk. Dia tidak terlalu mahir dalam merawat binatang iblis, tapi dia masih berencana untuk pergi ke sana dan melihat apa yang sedang terjadi. Kue manis, jangan menangis. Aku akan membantumu menyembuhkannya. Bun dengan terampil mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air mata di wajah gadis kecil itu. Yunran menyipitkan matanya. Dia tidak tahu apakah dia terlalu banyak berpikir, tapi dia merasa sesuatu akan terjadi. Dia hanya bisa berharap Mo Bei Yuan sudah bergegas ke taman dan menyelesaikan masalah di taman. Ibu, kakak, cepatlah. Kita harus cepat. Pak kecil itu telah mendesak mereka untuk melakukan sesuatu, jadi Yunran tidak bisa berlebihan. Dia hanya bisa mempercepat langkahnya. Istananya sangat besar, tetapi ketiganya memiliki budidaya kekuatan spiritual. Tidak peduli berapa lama Yunran berlama-lama, dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Bab 692, apa artinya bagi Pekrat? Mereka bertiga tiba di taman binatang satu demi satu. Dari jauh, mereka bisa mendengar auman abnormal binatang iblis yang berasal dari taman binatang. Perasaan buruk Yunran semakin menjadi-jadi. Ran, kalian. Setelah pandangan Mo Bei Yuan bertemu dengan pandangan mereka, dia mengumpulkan energi spiritualnya dan terbang dengan tergesa-gesa. Dia berdiri di depan Yunran dan mencoba menghalangi pandangan Pak kecil itu dengan tubuhnya. Ran, ambil sweetie cake dan tinggalkan tempat ini dulu. Mo Bei Yuan tidak ingin Pak kecil itu melihat pemandangan berdarah di taman binatang. Yunran ingin membawa pergi paket kecilnya. Tapi masalahnya adalah Pak kecil di pelukannya tidak bisa dibawa pergi sama sekali. Setelah mendengar teriakan binatang iblis itu,
Pak kecil itu menjadi semakin gugup. Neon besar, kuirel kecil, tiner kecil, ayah, neon besar Sweetie Cake, kuirel kecil, dan tiner kecil sedang sakit. Sweetie Cake ingin bertemu mereka. Saya tidak akan pergi. Mata besar Pak kecil itu berkaca-kaca saat dia menatap ayahnya dengan penuh semangat. Mulut kecilnya membentuk garis bergelombang saat dia mengeluarkan rengekan menyedihkan. Ekspresi Mo Beiyuan benar-benar tidak bagus saat ini. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap bagian atas kepala si paket kecil. Kue manis, jadilah baik. Mari kita tidak melihatnya hari ini, oke. Kami akan datang dan menemui mereka setelah mereka pulih dalam beberapa hari. Yunran tahu betapa Mo Beiyuan sangat menyayangi Little Sweetie Cake. Dia tidak tega melihat Little Sweetie Cake menangis dan memohon padanya dengan suara kekanak-kanakan. Namun, kali ini, Mo Beiyuan tidak mengangguk setuju. Situasi di Taman Binatang mungkin lebih serius dari yang dia bayangkan. Namun, dalam kondisi Sweetie Cake saat ini, sangat sulit untuk membujuknya. Begitu Mo Beiyuan selesai berbicara, Pak kecil itu mulai menangis sedih. Ayah, peluk. Bagaimana Mo Beiyuan tahan melihatnya menangis? Dia mengangkat tangannya dan mengambil bungkusan itu dari pelukan Yunran. Pak kecil itu masuk ke dalam pelukannya dan menyandarkan kepala kecilnya di bahunya. Dia diam-diam melirik ke taman binatang di belakangnya dengan mata hitam besarnya. Ketika Yunran melihat tindakan kecilnya, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi itu jelas sudah terlambat. Pekrat sudah melihatnya. Dia melihat apa yang Mo Beiyuan coba tutupi dan tidak ingin dia melihatnya. Tubuh kecilnya bergetar hebat, seolah dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan hingga dia lupa untuk terus menangis. Yunran berteriak, Mo Beiyuan, dia melihatnya. Baru pada saat itulah Mo Beiyuan menyadari mengapa Pak kecil itu ingin dia memeluknya dan bahkan berbaring di bahunya. Yunran melihat ke taman di belakangnya dan segera mengerutkan kening. Lebih dari separuh binatang iblis di taman sudah tergeletak di tanah. Dilihat dari bangkainya, mereka jelas telah digigit sebelum mati. Adapun korban yang tersisa, mereka sudah dikejar ke dalam kandang oleh penjaga rahasia. Mereka diikat dengan rantai tebal, tapi tetap tidak berhenti. Mata mereka merah dan mulut mereka terbuka lebar, memperlihatkan taring yang tajam. Air liur menetes dari sudut mulut mereka. Bulu di tubuh mereka juga mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Jelas sekali, mereka telah diserang oleh binatang iblis lain sebelumnya. Melihat Yunran berjalan ke arah mereka, Mo Beiyuan buru-buru menghentikannya. Ran, jangan pergi ke sana, ada yang tidak beres dengan binatang iblis itu. Mo Beiyuan sudah pergi untuk memeriksa sebelum mereka datang. Binatang iblis itu tidak mengamuk begitu saja. Sebaliknya, seolah-olah mereka tertular sejenis penyakit setan. Mereka akan saling menggigit dan melahap tubuh satu sama lain. Mereka juga sangat agresif terhadap penjaga rahasia yang mendekati mereka. Yunran tahu apa arti binatang iblis itu bagi Pak kecil itu. Mereka semua adalah teman Pak kecil itu. Tapi dalam situasi ini, bab 693, tidak mungkin mereka bisa hidup kembali. Mo Beiyuan memandangi Pak kecil di pelukannya yang meneteskan air mata biji emas, dan kekejaman gelap muncul di matanya. Binatang iblis ini tidak akan menjadi gila tanpa alasan. Seseorang pasti telah melakukan sesuatu. Pak kecil itu hanyalah orang kecil. Bagaimana dia bisa punya musuh? Orang di balik ini jelas-jelas menargetkan orang dewasa seperti mereka. Ayah, Buho, tiner kecil sudah mati, neon besar juga sudah mati, sayang melihatnya. Pekrat itu menangis begitu keras hingga dia tidak bisa bernapas. Mo Beiyuan buru-buru menepuk punggungnya. Ayah, akan membalaskan dendam mereka. Jika kita membalaskan dendam mereka, bukankah mereka harus mati? Mata besar Pak kecil itu berkaca-kaca, dan ada sedikit tanda memohon di matanya. Hati Mo Beiyuan menegang. Bagaimana dia harus memberitahu Pak Rat bahwa jika mereka mati, mereka sudah mati. Tidak mungkin mereka hidup kembali. Yunran dan Bun saling berpandangan. Apakah itu racun? Bun menggelengkan kepalanya. Wajah kecilnya juga dingin dan tegang. Saya tidak yakin. Kita harus melihat kondisi bangkainya. Yunran mengangguk. Keduanya memeriksa mayat binatang iblis yang paling dekat dengan mereka dan melihat makanan dan air yang dimakan binatang iblis itu. Pada akhirnya, hasilnya dikonfirmasi. Kalau bukan racun, lalu apa? Binatang iblis ini baik-baik saja.
Mereka tidak mungkin menjadi gila tanpa alasan. Yunran mengerutkan kening dan ekspresinya dingin. Dia juga ingin menemukan orang di balik ini. Saat Yunran dan Bun sedang mencari alasan mengapa binatang iblis ini menjadi gila, suara kacau dan berisik lainnya datang dari sisi lain. Yunran mengikuti suara itu dan melihat salah satu penjaga rahasia tiba-tiba menjadi gila dan menerkam penjaga rahasia lain di sampingnya. Melihat ini, yang lain menerkam, ingin menariknya pergi. Namun, mata penjaga rahasia yang marah itu memerah saat dia mengeluarkan tangisan yang aneh. Tindakannya sangat ganas saat dia menggigit lengan saudara penjaga rahasia yang diterkam. Yunran tidak terlalu memikirkannya dan segera berlari mendekat. Dia tidak lupa mengingatkan Mo Beiyuan, bawalah bun dan kue manis dan menjauhlah dari sini. Melihat dia terburu-buru, Mo Beiyuan juga mengkhawatirkan keselamatannya. Setelah membawa kedua anak itu pergi dan menyerahkan mereka kepada Suan Yuan Yu, yang bergegas mendekat, dia segera kembali ke sisi Yunran. Ran, bagaimana kabarnya? Yunran telah membawa orang untuk menahan penjaga rahasia gila itu. Dia melihat sekilas luka di kaki penjaga rahasia itu dan secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Penjaga rahasia ini seharusnya digigit oleh binatang iblis ketika dia mengendalikan binatang iblis gila ini sebelumnya. Itu sebabnya dia menjadi gila seperti binatang iblis ini. Yunran menunjuk ke binatang iblis gila itu dan kemudian ke penjaga rahasia di depannya. Dari gejalanya, kemungkinan besar salah satu binatang iblis ini tertular penyakit gila ini dan menggigit binatang iblis lainnya, menginfeksi mereka satu persatu. Selama kiamat, dia terlalu banyak berurusan dengan zombie. Hasilnya, Yunran menjadi sangat tenang menghadapi pemandangan seperti itu. Dia melihat ke arah sekelompok penjaga rahasia di depannya dan berkata, periksa satu sama lain untuk melihat apakah ada luka di tubuh kalian. Jika ada, jangan sembunyikan. Karantina mereka terlebih dahulu untuk mencegah orang lain terluka ketika penyakitnya menyerang. Jangan khawatir, kami akan menemukan penyebab penyakit ini secepatnya. Sekarang, sesuatu tidak hanya terjadi pada binatang iblis di Taman Sweetie Cake, tapi itu juga melibatkan nyawa manusia. Bab 694, sesuatu juga terjadi di kediaman jenderal. Yunran dengan singkat menjelaskan kepada penjaga rahasia bahwa kekuatan penyakit ini sangat mungkin menyebar melalui kontak. Dia mengatakan kepada semua orang untuk berhati-hati. Di kediaman jenderal, Bai Ze sedang berurusan dengan urusan resmi di ruang kerja ketika dia mendengar keributan di luar. Dia mengerutkan kening dan memanggil penjaga yang menjaga pintu untuk menanyakan situasinya. Penjaga itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat dia terengah-engah dan menjawab, ada di halaman depan. Beberapa binatang iblis berlari dari suatu tempat dan menggigit siapapun yang mereka lihat. Beberapa pelayan dan pelayan di kediaman itu digigit. Reaksi pertama Bai Ze adalah memikirkan Huo Chanyi. Halaman depan. Halaman Huo Chanyi berada tepat di depannya. Tanpa ragu, Bai Ze bergegas ke halaman Huo Chanyi. Tentu saja, Huo Chanyi juga mendengar keributan di luar dan teriakan minta tolong. Dia adalah seorang dokter, jadi tidak mungkin dia berpura-pura tidak mendengar apapun. Oleh karena itu, dia mengikuti suara tersebut dan berlari keluar. Dia ingin melihat apa yang terjadi. Dia melihat binatang iblis yang tampak seperti serigala liar menerkam seorang pelayan dan menggigit lehernya dengan taring tajamnya yang memancarkan cahaya dingin. Seketika, darah muncrat. Huo Chanyi tidak terlalu memikirkannya. Dia mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanannya dan bergegas menyelamatkannya. Meskipun dia dibesarkan di lembah segudang racun dan tidak tahu banyak tentang dunia, keterampilan yang dia pelajari sejak usia muda untuk berburu binatang iblis membuatnya lebih tangguh dibandingkan wanita-wanita muda yang lembut di kota kekaisaran. Ayahnya pernah berkata bahwa mereka sering pergi ke hutan untuk memetik tumbuhan dan pasti akan menghadapi segala macam bahaya. Merupakan hal biasa bagi mereka untuk bertemu dengan binatang iblis, jadi mereka selalu melatihnya untuk berburu binatang iblis. Huo Chanyi mengayunkan pedangnya dan dengan akurat menusuk kepala binatang itu. Lalu, dia menendangnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Pelayan di tanah sudah memiringkan lehernya dan melebarkan matanya. Dia sudah mati. Ketika Bai Ze tiba, Huo Chanyi sedang menebas binatang kedua dengan pedangnya. Gadis kecil itu dengan berani berdiri di depan beberapa pelayan dan pelayan wanita. Menghadapi binatang iblis yang lebih besar darinya, dia tidak punya niat untuk mundur. Binatang iblis itu menerkamnya seperti orang gila.
Chanyi kecil. Saat Bai Ze melihat pemandangan ini, hatinya menegang. Dia meninju kepala binatang iblis itu dengan tangan kosong, menyebabkan kepalanya tenggelam ke tanah. Jenderal Bai Ze. Bai Ze memegangi pinggangnya dan membawanya ke tempat yang relatif aman. Tetap di sini dengan patuh dan jangan bergerak maju. Berhati-hatilah agar tidak terluka. Huo Chanyi diangkat tinggi-tinggi di atas sebuah batu. Saat dia berdiri di sana, melihat situasi di bawah, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan berteriak pada Bai Ze sekeras-kerasnya, Jenderal Bai Ze, mereka yang digigit oleh binatang iblis ini akan menjadi gila, dan menggigit orang lain. Oleh karena itu, kita harus mengendalikan binatang iblis dan manusia ini dan tidak membiarkan mereka keluar dari rumah Jenderal. Di luar kediaman Jenderal ada jalan yang ramai. Saat ini, banyak orang yang menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu seseorang digigit, situasinya mungkin akan menjadi sangat buruk. Ketika Bai Ze mendengarnya berteriak, dia segera memberi perintah kepada penjaga di kediaman untuk mengendalikan semua orang di kediaman. Binatang iblis yang mengamuk itu mudah untuk ditangani, tetapi orang-orang yang terkena dampak semuanya berasal dari kediaman, dan mereka semua masih hidup. Bai Ze tidak bisa kejam, jadi dia hanya bisa mengendalikan dan mengikat mereka. Bab 695, Orang Tak Terduga. Segera, berita bahwa sesuatu telah terjadi di kediaman Jenderal sampai ke Yun Ran dan yang lainnya di istana. Apakah paman tertua dan yang lainnya baik-baik saja? Bagaimana situasi di kediaman sekarang? Penjaga rahasia menjelaskan situasi kediaman Sang Jenderal saat ini. Kami telah membunuh semua binatang iblis gila, tapi banyak orang di kediaman telah digigit. Situasi mereka tidak baik. Nona Huo sedang mencari penyebab penyakitnya, tapi sejauh ini belum ada hasil. Hal pertama yang Yunran curigai adalah para penggarap iblis yang tersisa dari 8 iblis surgawi berada di balik ini. Namun, dalam informasi yang dikumpulkan oleh 12 divisi, tidak ada kejadian serupa di antara hal-hal yang telah dilakukan para penggarap iblis itu. Jika bukan seorang penggarap iblis dari 8 iblis surgawi, apakah Hu Tong melakukan sesuatu yang buruk pada Mu Qingli lagi? Namun menurut pemahaman Yunran tentang Gu, gejala ini sepertinya tidak terjadi. Saat semua orang kebingungan, seseorang yang tidak mereka duga muncul. Itu adalah Bai Raner, wanita yang diperintahkan Bai Ze untuk diusir dari kota kekaisaran benua timur telah kembali. Wanita ini muncul langsung di istana benua timur bersama sekelompok besar binatang terbang yang hiruk-pikuk. Semua orang segera mengerti apa yang terjadi dengan binatang iblis yang tiba-tiba menjadi gila itu. Wanita ini yang melakukannya. Karena Little Sweetie Cake melihat kematian tragis binatang iblis itu, dia menangis sesekali sepanjang hari. Dia demam semalaman dan demamnya tidak kunjung mereda, membuat Yunran dan yang lainnya takut. Sekarang dia akhirnya melihat pelakunya, mata Yunran dipenuhi dengan kekejaman. Kami seharusnya membunuhmu di penjara Great Desolate. Pada saat ini, aura Bairan di depan semua orang berbeda dari sebelumnya. Dia mengenakan gaun merah cerah dan riasan tebal. Bibirnya tampak berlumuran darah, membuatnya tampak aneh. Bunuh aku. Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Aku berbeda darimu semut. Saya sudah memiliki kekuatan dewa. Bai Raner tiba-tiba tertawa. Ada ekspresi aneh di wajahnya, dan matanya tampak meremehkan segalanya. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa. Yunran mengangkat bibirnya. Kekuatan dewa. Apa maksudmu binatang iblis gila ini adalah kekuatan dewa? Bai Raner menatapnya dengan tajam dan berkata dengan sinis, jika ada yang berani tidak menaatiku, aku akan menjadikan mereka pelayanku. Aku akan menjadikan kalian semua pelayanku. Meski hanya kontak singkat, Yunran tahu bahwa ada kekuatan yang tidak biasa dalam diri Bai Raner. Yunran belum pernah merasakan kekuatan ini darinya sebelumnya. Dengan kata lain, Bai Raner pasti memperoleh semacam kekuatan dalam waktu singkat. Kekuatan ini bisa membuat binatang iblis atau manusia menjadi gila dan mendengarkan perintahnya. Yunran merasa situasi saat ini seperti kerumunan zombie dan Bai Raner adalah raja zombie. Namun, wanita ini jelas tidak memiliki otak raja zombie. Dia membawa sekelompok binatang iblis untuk mencari masalah dengan mereka. Mo Beiyuan telah menghunus pedangnya. Yunran tahu betapa buruknya suasana hatinya selama beberapa hari terakhir ini karena kue manis kecil. Bai Raner datang pada waktu yang tepat. Saat Yunran juga menghunus pedangnya dan hendak menyerang,
Bai Runner tiba-tiba berkata, aku bisa memberimu kesempatan. Yunran menahan diri dan bertanya, kesempatan apa? Tentu saja, dia tidak ingin ada peluang. Sebaliknya, dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi apapun dari Bai Runner. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk mengobati penyakit orang-orang itu. Bab 696, beraninya kamu menjadi permaisuri. Penampilan Anda. Tatapan Bai Runner tertuju pada Mo Beiyuan dan dia berkata, aku ingin kamu menikah denganku dan menjadikanku permaisurimu. Sekarang, dengan kemampuannya, dia secara alami meremehkan status Bai Ze sebagai seorang jenderal. Bai Runner tahu bahwa pria di depannya adalah pria paling berkuasa di 5 negara. Jika dia menikah dengan pria ini dan menjadi permaisurinya, dia akan menjadi wanita paling dihormati di 5 negara. Jika kamu menjadikanku permaisurimu, aku akan menggunakan kekuatan Tuhanku untuk membantumu menyatukan 5 kerajaan. Yunran sangat ingin tertawa. Mengapa mereka semua ingin menjadi wanita Mo Beiyuan? Mereka semua sangat ambisius dan ingin membantu Mo Beiyuan menyatukan ke-5 negara. Apa maksud mereka? Yunran sangat marah dan berkata kepada Bai Runner, jelas kamu yang ingin menjadi wanita paling dihormati di 5 negara. Kaulah yang sangat ambisius. Mengapa kamu harus menyeretnya? Bai Runner juga memelototinya dan sedikit mengangkat bibir merahnya. Saya memberinya kesempatan. Siapa yang akan kamu ajak bicara di sini? Bai Runner paling membenci wanita di depannya. Jika bukan karena wanita di depannya ini, dia tidak akan diusir dari kediaman Jenderal Bai. Oleh karena itu, ketika dia kembali kali ini, dia pasti akan memberi pelajaran pada wanita ini. Saat aku menjadi permaisuri, orang pertama yang dihukum adalah kamu. Saya akan meminta seseorang untuk memotong-motong Anda dan memberikan mayat Anda kepada anjing-anjing. Sebelum Yunran bisa berkobar, Mo Beiyuan dan Suan Yuan Yu sudah menyerang. Mo Beiyuan adalah tipe orang yang sedikit bicara. Dia langsung menebas dengan pedangnya. Namun, Suan Yuan Yu memiliki temperamen yang berapi-api. Saat dia menyerang, dia tidak lupa mengutuk. Kamu ingin menjadi permaisuri dengan penampilanmu. Bermimpilah. Little Sweetie Cake telah keluar dari aula pada suatu waktu. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan mengikuti di belakang sambil mendengus. Makan pantatku. Kamu ingin memakan pantatku. Pak kecil itu baru saja pulih. Yunran takut dia akan ditakuti oleh binatang iblis gila itu lagi, jadi dia segera terbang dan menariknya ke dalam pelukannya. Mengapa Sweetie Cake keluar? Apakah kamu tidak akan tidur? Papa itu mengangkat lengan kecilnya dan menunjuk ke arah Bai Ran. Kue manis mendengar semuanya. Orang jahat inilah yang menggigit Little Tiner dan Big Neon, itu sebabnya mereka sakit. Kue manis tahu. Saat Pak kecil itu berbicara, mata hitam besarnya kembali memerah. Mereka semua jatuh sakit dan meninggal. Sebelumnya, ketika Suan Yuan Yu melihat Pak kecil itu sedih, dia membujuknya dan mengatakan bahwa dia dapat membantunya menemukan lebih banyak binatang iblis dan menemukan binatang iblis yang identik. Namun, Pak kecil itu mengatakan bahwa itu berbeda. Binatang iblis yang dia temukan bukanlah binatang iblis yang dia besarkan. Tiner kecil. Oleh karena itu, Bai Runner benar-benar telah menyebabkan banyak kerusakan psikologis pada paket kecil itu. Yunran kembali sadar dan mendengar Pak kecil itu berteriak dengan cemas, Badi ingin menggigit ayah dan kakek. Sweetie Cake ingin menghajarnya. Yunran melihat ketiga orang yang berkelahi. Dia melihat Bai Runner mendarat dengan posisi merangkak seperti binatang iblis dan memamerkan giginya saat dia menerkam ke arah Mo Beiyuan. Gerakannya sangat aneh dan cepat. Dia tidak terlihat seperti manusia. Dia bahkan menggeram, karena kalian semua sepertinya ingin melakukan ini dengan cara yang sulit, jangan salahkan aku karena mengubah kalian semua menjadi budakku. Karena pria ini tidak peka, dia sendiri yang akan menjadi permaisuri dari 5 negara ini. Dia akan membiarkan orang-orang yang pernah meremehkannya dan menginjak-injaknya menjadi pelayannya yang paling rendah. Babak 697, tidak bisa dibiarkan hidup. Yunran menyerahkan paket kecil di pelukannya kepada Bai Wan. Ibu, bawa Sweetie Cake kembali ke aula dulu. Kami akan tetap tinggal untuk menangani masalah di luar. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Bun. Bun, pergilah ke aula bersama nenek. Jangan keluar. Dengan adanya 2 orang paket kecil itu, Mo Beiyuan dan Suan Yuan Yu kurang lebih akan merasa ragu ketika mereka menyerang. Mereka takut adegan berdarah itu akan membuat takut kedua pak kecil itu.
Mereka sangat prihatin dengan Sweetie Cake yang baru saja mengalami syok. Baiwan mengambil Sweetie Cake dari pelukannya dan mengangguk setuju. Yunran mencium kening pak kecil itu dan membujuknya dengan lembut, kue manis, jadilah baik. Ayah dan ibu akan memikirkan cara untuk membantumu menyelamatkan beberapa binatang iblis yang selamat. Jadi, Sweetie Cake, mainlah dulu ke aula bersama nenek, oke? Setelah dua orang paket kecil itu masuk ke aula, Yunran tidak merasa keberatan. Dia mengangkat pedangnya dan menebas Bayraner. Pedang sederhana dan tanpa hiasan membawa aura pembunuh yang tajam saat pedang tajam itu melewati lengan Bayraner. Itu meninggalkan luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Jalang. Petik 2. Setelah Bayrawer terluka, emosinya memburuk. Dia berbalik dan menyerang Yunran. Yunran menebasnya seperti dia menebas zombie apokaliptik. Matanya dingin, dan dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Mo Beiyuan dan Suan Yuan Yu juga menemukan peluang untuk menyerang Bayraner dari samping dan belakang. Budidaya mereka bertiga tidak buruk, jadi mereka berusaha sekuat tenaga. Pasir dan batu beterbangan keluar aula, dan ki spiritual melonjak ke langit. Mo Beiyuan memegang pedangnya dan menebas lengan Bayraner. Saat dia mengangkat tangannya dan menebas, lengan berdarah itu berguling ke tanah. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, sebuah mulut tiba-tiba muncul dari lengan Bayraner yang terputus. Daripada menyebutnya mulut, itu lebih seperti lubang hitam pekat dengan lingkaran gigi tajam aneh yang tumbuh dari lubang tersebut. Yunran sekarang yakin tubuh Bayraner telah lama bermutasi. Dia telah berubah dari manusia menjadi monster. Mo Beiyuan, Yu, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Wanita ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika dia tetap hidup, dia akan menjadi momok dan lebih banyak orang akan mati. Bayraner menjadi semakin sombong. Dia melompat dan menggunakan 3 anggota tubuhnya yang tersisa untuk memanjat pilar di sampingnya. Mulut hitam itu tampak tersenyum dan bahkan mengeluarkan suara aneh. Di saat yang sama, mulut Bayran juga mengalami perubahan yang aneh. Giginya menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan gigi manusianya berubah menjadi lingkaran gigi bergerigi. Saya memiliki kekuatan batu surgawi dan telah menjadi dewa. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Hehehe, aku akan mengubah kalian semua menjadi budakku. Budakku. Batu surgawi. Yunran tidak pernah bisa menebak alasan transformasi Bayraner dari manusia menjadi monster dalam waktu singkat, tapi jika itu adalah batu surgawi, maka semuanya masuk akal. Mari kita potong kepalanya atau serang jantungnya. Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa membunuhnya. Yunran berteriak dengan tenang. Jika kekuatan batu surgawi yang diperoleh Bayraner berasal dari area terlarang klan Ghoul, maka dia seharusnya seperti Ghoul. Serangan normal tidak akan mampu melukainya sama sekali. Mereka hanya bisa memenggal kepalanya atau menusuk jantungnya dengan pedang atau pedang mereka. Ketiganya bekerja sama dengan baik. Yunran tidak perlu bicara terlalu banyak. Mereka semua mengincar kepala Bayraner. Pertarungan lain pun terjadi. Jelas sekali bahwa Bayraner kesulitan menghadapi mereka bertiga. Dia sudah mundur. Yunran menemukan momen yang tepat dan menebas lehernya tanpa ragu-ragu. Bab 698, saya punya rahasia kecil, apakah Anda ingin tahu? Bagaimanapun, Yunran memiliki pengalaman membunuh zombie di kiamat. Oleh karena itu, secara relatif, dia lebih cepat dari Mo Beiyuan dan Suan Yuan. Dengan satu tebasan, Bayraner akhirnya ditangani. Yang aneh adalah meskipun kepalanya terpisah dari tubuhnya, tubuhnya masih menggeliat di tanah, mengeluarkan tangisan yang aneh dan memekakkan telinga. Sebelumnya, binatang iblis terbang yang dibawa Bayraner ingin menggigit siapapun yang mereka lihat, tetapi lebih dari setengahnya dibunuh oleh penjaga rahasia. Ketika beberapa orang yang tersisa melihat tubuhnya menggeliat di tanah, mereka datang dengan gila dan menggigit mayat Bayraner. Ini mungkin menuai apa yang ditabur. Mo Beiyuan mengerutkan kening, wajah tampannya gelap. Ran, jangan lihat. Suan Yuan Yu juga mendarat. Itu terlalu menjijikkan. Xiao Ran, jangan lihat. Yunran ingin berkata, jangan khawatirkan aku. Saya mungkin telah melihat lebih banyak pertumpahan darah daripada kalian semua. Namun semuanya kembali tenang. Bagian luar aula dipenuhi bau darah. Para penjaga rahasia berusaha keras untuk memindahkan bangkai binatang iblis itu. Yunran mengingat penyebaran virus zombie pada masa kiamat dan masih sedikit khawatir. Dia menginstruksikan lagi,
bakar semua mayat ini. Jangan menguburnya sembarangan, dan jangan biarkan anjing liar menyeretnya untuk dimakan. Ya, para penjaga rahasia melakukan apa yang dia katakan. Selanjutnya, dia harus menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Yunran meminta seseorang untuk memanggil Huo Chanyi dan Feng Chen ke istana. Termasuk Bun, mereka berempat memiliki budidaya obat dan racun terbaik di 5 negara. Bahkan jika mereka tidak dapat memikirkan caranya, maka hal itu bahkan lebih mustahil lagi bagi yang lain. Mereka berempat berjuang selama lebih dari setengah bulan dan mencoba banyak obat penawar dan obat-obatan, tetapi tidak berhasil. Yunran merasa dia telah mengambil arah yang salah. Batu surgawilah yang memulai semua ini. Bisa juga dikatakan sebagai kekuatan batu surgawi. Apa yang bisa menahan kekuatan batu surgawi? Mereka tahu terlalu sedikit tentang batu surgawi. Semua informasi yang mereka peroleh berasal dari nenek mereka, Yun Yin, yang ada di awan. Bai Ze dan Bai Wan mencoba yang terbaik untuk mengingat semua kenangan yang berhubungan dengan batu surgawi. Nenekmu berkata bahwa kekuatan batu surgawi itu misterius dan sangat kuat. Hal ini dapat melindungi masyarakat di 5 negara tetapi juga membawa bencana bagi mereka. Itukah yang dia maksud? Investigasi Yunran dari batu surgawi tidak membuahkan hasil. Ketika dia berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur, dia secara tidak sengaja teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia telah menggunakan mata air di gunung abadi spasial untuk memurnikan racun zombie. Mengapa dia hampir lupa bahwa dia masih memiliki mata air abadi? Di kehidupan sebelumnya, jika seseorang hanya tercakar atau digigit zombie dan belum bermutasi sepenuhnya, mata air abadi di ruangnya dapat menghilangkan racun zombie di tubuh orang yang terluka. Sekarang, karena tidak ada cara lain, dia akan mencobanya. Ran, kemana kamu pergi daripada tidur? Mo Beiyuan melihatnya duduk dan menatapnya dengan bingung. Yun Ran tercengang. Dia telah menyembunyikan fakta bahwa dia mendapat jarak darinya, dan dia tidak pernah menanyakannya. Namun, pada saat ini, Yun Ran tidak dapat memikirkan alasan lain di balik tatapan gelapnya. Mo Beiyuan, aku punya rahasia kecil. Apakah kamu ingin tahu? Di kehidupan sebelumnya, saat kiamat, Yun Ran selalu merahasiakannya dan tidak pernah memberitahu siapapun, bahkan teman terdekatnya sekalipun. Tapi sekarang, dia ingin memberitahunya rahasia ini. Bab 699, bukan itu maksudku. Rahasia. Mo Beiyuan menatapnya dalam-dalam. Bibir tipisnya sedikit melengkung, dan suaranya rendah dan lembut. Jika Ran ingin memberitahuku, aku bersedia mendengarkan. Jika dia tidak mau memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Yun Ran menarik lengan bajunya. Kalau begitu keluarlah bersamaku sebentar. Takut membangunkan si kecil, mereka berdua berjalan dengan sangat pelan. Setelah keluar dari aula, mereka pergi ke aula samping. Yun Ran tidak lupa menutup pintu. Mo Beiyuan menyilangkan tangannya dan tersenyum lembut padanya. Rahasia kecil apa itu? Kenapa kamu begitu gugup? Yun Ran merasa dia harus mempersiapkan mentalnya sebelum mengatakannya, meskipun orang ini selalu tangguh secara mental dan telah melihat banyak hal. Dia telah memeriksanya. Tidak ada catatan yang relevan tentang ruang gunung abadi dalam buku kuno 5 negara. Yun Ran mengangkat tangannya dan mengendurkan ikat pinggang ke mejanya. Dia menarik kerahnya, memperlihatkan tulang selangka dan bahunya yang bulat dan putih. Mo Beiyuan mengawasinya melakukan semua ini sepanjang waktu. Matanya sangat dalam dan jakunnya terangkat. Ran, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Yun Ran berkata, memikirkan apa yang terjadi. Nio Beiyuan menatapnya dengan mata gelap saat dia bangun. Dia mengulurkan lengannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Bibir tipisnya menempel di bibir merah mudanya, dan napasnya terasa panas. Apakah kamu setuju untuk memberikan adik laki-laki pada Sweetie Cake? Yun Ran terdiam. Tidak, Mo Beiyuan. Tunggu dulu, Melihat dia salah paham, Yun Ran masih ingin menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Tetapi seseorang tidak bisa menunggu sama sekali. Saat ini, Mo Beiyuan seperti nyala api yang menyala-nyala, penuh gairah dan panas. Dia tidak bisa berhenti mencintainya dan menciumnya. Yun Ran tahu jika dia tidak menghentikannya, perkembangan masalah ini mungkin tidak berada di bawah kendalinya. Mo Beiyuan, berhenti dulu. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Kamu tidak mau. Mo Beiyuan sepertinya disiram baskom berisi air dingin, dan cahaya di matanya langsung padam.
Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak melakukan pekerjaan dengan cukup baik di danau dingin sehingga kamu tidak menyukaiku? Itukah sebabnya kamu tidak mau? Yun Ran tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saat itu di danau yang dingin. Ingatan tentang danau dingin dan kebersamaan mereka berdua terlintas di benaknya, dan wajah Yun Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah lagi. Dia melakukannya dengan sangat baik saat itu. Itu terlalu bagus. Tidak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak takut dengan hal semacam itu. Yun Ran menyadari bahwa semakin dia menjelaskan, dia menjadi semakin bingung. Tidak, tujuan dia menyeretnya keluar bukanlah untuk membicarakan hal seperti itu sama sekali. Oke. Mo Bei Yuan, ini bukan tentang ini. Bukannya aku tidak mau, tapi sekarang aku tidak bisa. Sweetie Cake dan Bun bisa bangun kapan saja. Dia tidak akan bisa menemukan kita dan akan menangis. Mo Bei Yuan menunduk dan mematuk bibir merah mudanya. Kalau begitu aku akan memberitahunya lain kali bahwa jika dia menginginkan adik laki-laki, dia tidak boleh menangis dan mencari ibu. Yun Ran tercengang. Mengapa topik ini berubah menjadi hal semacam itu lagi? Mo Bei Yuan, rahasia yang ingin kuberitahukan padamu bukanlah tentang ini. Kamu, tenang dulu. Jangan terlalu dekat denganku. Oke, Mo Bei Yuan menjauhkan tangannya darinya. Saat itulah Yun Ran bangkit darinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, suhu di tubuhnya sedikit turun. Pakaiannya bahkan lebih berantakan dari sebelumnya. Yun Ran merapikan dirinya, memperlihatkan tanda lahir di bawah bahunya. Mo Bei Yuan, apakah kamu masih ingat tanda lahir di tubuhku ini? Mo Bei Yuan mengangguk. Dulu, aku mengenalimu dengan tanda lahir ini. Ini sangat istimewa dan indah. Saat dia berbicara, dia membungkuk lagi dan bibir tipisnya mendarat di bibir wanita itu. Bab 700, kamu masuk, tapi tidak bisa keluar. Tubuh Yun Ran sedikit gemetar saat dia mendorongnya dengan tangannya. Apakah kamu masih ingin mendengarkan rahasia kecilku? Ya, silahkan. Mo Bei Yuan didorong ke kursi dan menatapnya. Untungnya, Yun Ran sudah terbiasa dengan tatapan penuh kasih sayang dan membara ketika dia menatapnya. Yun Ran berdehem sebelum berbicara lagi. Menurutmu seperti apa tanda lahirku ini? Nio Bei Yuan berkata tanpa berpikir, ini seperti gunung. Senyuman manis muncul di wajah kecil Yun Ran. Benar, itu gunung. Pernahkah kamu memikirkan mengapa aku memiliki tanda lahir seperti itu? Mo Bei Yuan berkata, bukankah tanda lahir adalah sesuatu yang kamu miliki sejak lahir? Yun Ran berkata, aku dilahirkan dengan itu. Maksudku, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa bagian diriku yang ini tampak seperti gunung? Mengapa berbeda dengan tanda lahir orang lain? Mo Bei Yuan tertawa. Apakah ini rahasia kecilmu? Tapi aku sudah mengetahui rahasia kecilmu sejak lama. Yun Ran menanyakan pertanyaan lain padanya. Kalau begitu, pernahkah kamu penasaran dari mana asal buah roh abadi yang aku berikan kepada dua bungkusan kecil itu? Anda tidak dapat menemukan buah-buahan atau tumbuhan tingkat tinggi itu sama sekali di 5 negara. Senyum Mo Bei Yuan membeku. Apakah itu ada hubungannya dengan tanda lahir di tubuhmu? Melihat dia akhirnya menjadi serius dan menanyakan poin utamanya, Yun Ran buru-buru mengangguk. Itu benar. Tanda lahir di tubuhku sebenarnya adalah sebuah spasi. Ini mirip dengan cincin penyimpanan yang kami gunakan. Namun, cincin penyimpanan saya ini relatif besar. Itu seluruhnya adalah gunung. Selain itu, saya bisa memasuki gunung abadi spasial ini dan mengeluarkan buah-buahan dan tumbuhan di dalamnya. Yun Ran mengatakan semua yang ingin dia katakan dalam satu tarikan napas, lalu mengamati reaksi orang di seberangnya. Mo Bei Yuan telah memikirkan dari mana buah dan ramuannya berasal sebelumnya, tetapi kemudian, dia merasa bahwa ini tidak penting, jadi dia tidak memikirkannya terlalu dalam. Dia tidak tahu bahwa dia menyembunyikan rahasia seperti itu. Ini bukanlah rahasia kecil. Ran, jangan beritahu orang lain tentang hal ini selain aku, mengerti? Yun Ran mengangguk. Dia tidak bodoh. Tentu saja dia tidak akan memberitahukan rahasia seperti itu kepada siapapun. Apakah itu semuanya? Apakah tidak ada lagi yang ingin kamu katakan? Mo Bei Yuan menatapnya sebentar dan bertanya dengan ekspresi serius, kalau begitu, apakah akan ada kesalahan dengan benda ini? Misalnya, jika kamu masuk, kamu tidak bisa keluar meskipun kamu mau. Yun Ran terdiam. Yang paling ingin dia tanyakan adalah pertanyaan ini.
Bukankah seharusnya sebesar itu gunung abadinya? Selain buah abadi dan buah spiritual, apa lagi yang ada? Tidak saat ini. Kalau tidak, dia pasti sudah mengetahui rahasianya sejak lama. Itu bagus. Kalau begitu pergilah tidur. Yunran berkata, tunggu, Mo Beiyuan, kenapa kamu begitu tenang? Saya memiliki seluruh gunung abadi. Apakah kamu tidak penasaran? Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Mari kutunjukkan. Menunjukkan. Sejujurnya, Mo Beiyuan tidak pernah memikirkannya. Namun, gadis kecil di depannya memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya yang mengatakan, cepat dan mengangguk. Katakan padaku apa yang ingin kamu lihat. Mo Beiyuan tersenyum. Baiklah, tunjukkan padaku. Yunran belum memasuki ruangan tepat di depan orang lain. Dia menyuruhnya menutup matanya. Dia menghitung sampai 3 di dalam hatinya sebelum membukanya lagi.